Sobat Sep, ketemu lagi dengan saya David Bu di podcast Buka Hati. Podcast Buka Hati ini adalah podcastnya Sep, Santo Yohanes Penginjil, PPK PKK Surabaya. Kami punya moto membawa Kristus dalam dunia kehidupanku sehari-hari. Nah, podcast yang kali ini kita akan membahas tentang satu tema yaitu tentang doa syafaat. Nah, saya sudah mengundang dua orang narasumber untuk datang ke studio ini. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Francisca. Selamat malam Bu. Kemudian Ibu Lani. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Nah, ini nggak perlu selamat malam, wong ini didengerin di YouTube nanti kan malam, siang, pagi gitu ya. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam gitu ya. Ya, selamat apapun deh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Yang penting selamat sukacita. Selamat sukacita. Oke. Bu Siska, Bu Lani ini pengajar ya di Sentra Evangelisasi Pribadi. Betul Betul sekali. ya, pengajar SEP ya. Iya, Pak. Oke. Nah, terkait dengan doa syafaat, mungkin bisa dijelaskan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan doa syafaat? Ya, jadi doa syafaat itu apa gitu ya. Gampangannya simpel aja, doa syafaat apa artinya gitu. Ya, silakan siapa ini? Ya. Bu Siska atau Bu Lani? Saya dulu kali ya. Yang gampang saya dulu aja. Nah, doa syafaat itu sebetulnya adalah suatu doa di mana kita itu berdoa untuk orang lain. Jadi kita berdoa kepada Tuhan memohon buat kepentingan orang lain, buat kepentingan bangsa, buat kepentingan gereja. Intinya yang bukan diri kita sendiri deh. Intinya kayak gitu doa syafaat. Berdoa untuk orang lain? Ya, betul. Jadi kalau misalnya saya dimintai tolong oleh orang untuk mendoakan, David, aku doakan ya, aku ini sakit, aku tolong doakan. Apakah ketika saya mendoakan dia itu termasuk doa syafaat? Ya, bisa jadi. Bisa jadi itu doa syafaat. Apa kayak maksudnya gitu. Bisa jadi ini? Bisa jadi itu bisa tidak jadi ini. Gitu. Bisa jadi itu suatu bentuk doa permohonan. Ya, itu tapi apakah itu tadi dengan doa syafaat itu sama? Ya, bisa dikategorikan kalau saya dimintai orang mendoakan orang lain itu saya sedang bersyafaat untuk dia. Misalnya Cik Lani minta doa, saya berdoa buat Cik Lani, ya saya bersyafaat untuk Cik Lani. Saya bawa sampai beberapa lama, nanti kemudian Cik Lani ngabari, sudah selesai nih, sudah dikabulkan. Bu Siska ngomong bersyafaat, apa sih artinya bersyafaat? Berdoa syafaat maksudnya Pak. Oh, berdoa syafaat. Ya. Oke, jadi kalau boleh syafaat sendiri artinya apa ya? Syafaat itu? Syafaat itu dari bahasa Latin ya, intercedere, mengintervensi. Mengintervensi? Ya, jadi kayak kita berdiri ya antara Tuhan dengan sesuatu yang kita mau doakan. Si pendoa syafaat ini berdiri di tengah, mengintervensi. Oh, ya jadi gampangannya melok-melok urusannya itu ya. Ikut-ikut urusannya orang itu yang dia nggak ngomong sendiri sama Tuhan, kita yang ngomongin gitu ya. Boleh, mungkin ya, mau diartikan gitu boleh kali ya. Ya, perantara lah, perantara. Ya, melok-melok kok rasanya kayak orang bawel tadi aja. Dari intervensi tadi itu loh. Iya. Jadi perantara, dia di tengah-tengah, dia mendoakan orang itu kepada Tuhan. Itu artinya doa syafaat. Iya. Jadi berdoa untuk orang lain dan itu satu permohonan gitu ya. Apakah isinya harus permohonan? Belum tentu, bisa juga permohonan ampun. Permohonan juga iya. Ampun. Bisa juga apa ya? Kita tuh membentengi seseorang. Mungkin dia sedang dalam keadaan yang sakit atau dalam keadaan berdosa. Ya mungkin permohonan juga ya. Ya, intinya secara tujuannya sih memohonkan kepada Tuhan. Ya. Kalau misalnya saya tidak dimintai tolong, tapi saya tahu nih teman saya lagi sakit tuh. Lalu saya mendoakan dia kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia. Iya. Nah, itu apakah juga termasuk doa syafaat ini? Ya, salah satunya ya. Betul. Itu salah satunya bentuk doa syafaat. Jadi paling gampang ya artinya ya mendoakan orang gitu ya. Berdoa bagi orang lain itu tadi ya. Berdoa bagi orang lain ya. Berdoa bagi orang lain. Kita punya hati untuk orang lain, kita merasakan empati juga terhadap keadaan orang lain, kemudian kita berdoa meskipun nggak diminta sama orang tersebut. Seperti tadi Pak David katakan. Iya. Tapi istilah doa syafaat ini tampaknya ya kurang familiar ya kalau gitu di kalangan orang Katolik ya.
apakah memang ini istilah ini adalah dari Gereja Katolik ataukah enggak tahu dari mana ini? Bisa Iya, diceritakan? iya, ini sebetulnya Katolik banget ya, Bu Lani ya. Iya, jelas. Iya, ada di dalam Katekismus. Katekismus nomor 2634 sampai 2636. Ya, di Nomor situ berapa? 2634 sampai 2636. 2634 sampai 2636. Ya, di Katekismus situ Gereja Katolik ya. betul, ya. Di situ dikatakan bahwa doa syafaat itu adalah suatu doa permohonan yang membuat doa kita itu menjadi serupa dengan doanya Yesus. Doa Yesus yang mana? Kalau kita ingat di Roma 8:34, itu kan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Mm-mm. terus Yesus itu menjadi pembela, intinya gitu. Nah, Sebentar, supaya lebih jelas kan gitu toh. Roma berapa? Roma 8 Mm-mm. ayat 34. Dibaca aja ya sekalian ya supaya tahu Oh gitu ya, Iya. boleh. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Nah, Oke. kata pembela ini, kalau di terjemahan yang bahasa Inggris itu dia ngomongnya intercedes. Intercede. Ya, berdoa syafaat bagi kita. Enggak di intercede tadi itu bahasa Latin itu ya. Iya. Itu Jadi artinya kalau bahasa Inggrisnya kan doa syafaat itu intercession. intercession. Ya, jadi Yesus itu pembela di situ maksudnya adalah berdoa syafaat bagi kita. Oke. Jadi di Jadi situ bahasa Inggrisnya katekismusnya ada. intercede, bahasa Latinnya Sedere. intercedere, Iya. dan itu artinya pembela tadi itu artinya Yesus itu berdoa syafaat bagi kita. Itu asal mulanya ya gitu ya. Iya. Dan tentunya dari situ di Katekismus Gereja Katolik juga dibahas sehingga ya Katolik Iya. banget. Iya. Betul sekali. Bahkan para kudus itu juga berdoa syafaat bagi kita, itu di lanjutannya itu ada juga diterangkan di dalam Katekismus itu. Iya, betul. Bahwa para kudus di surga itu ya mereka berdoa syafaat bagi kita yang masih ada di dunia ini. Betul, iya. Oh, oke, luar biasa. Nah, tadi kan berarti setiap orang ya bisa melakukan doa syafaat ya. Harusnya ya, Iya, karena kalau Yesus sendiri melakukan doa syafaat kan, pembela kita sebagai murid-murid Kristus tentunya harus melakukan apa yang Tuhan lakukan kan. Nah, jadi semua orang. Bu Ani, kalau misalnya ya, ini kan ngomong semua orang, tapi kadang-kadang saya juga melihat kadang-kadang ada kelompok pendoa syafaat. Nah, misalnya gitu. Nah, apa ya? Kok ada kelompok? Apakah lah tadi katanya setiap orang bisa berdoa syafaat, tapi kenapa kok ada kelompok pendoa syafaat? Apakah ada satu teknik khusus yang harus dilakukan? Cara-cara khusus, aturan-aturan khusus atau bagaimana? Nah, itu karena doa syafaat itu memang bisa dilakukan secara pribadi, waktu kita doa pribadi, juga pada waktu kita berdoa bersama-sama. Jadi misalnya di komunitas itu ngumpul untuk berdoa syafaat bersama-sama. Nah, itu kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok doa syafaat itu tadi. Jadi bisa pribadi, bisa secara kelompok. Tadi dikatakan juga aturannya ya Pak ya? Aturannya kalau doa pribadi nggak ada aturannya ya, Bu Lani ya? Enggak sih, kalau saya pribadi itu biasanya saya dengan doa rosario. Itu sambil memohonkan bagi ya, orang dalam lain. setiap perhentian saya mohonkan doa untuk bangsa, untuk pandemi COVID seperti yang barusan kita alami, seperti itu. Itu pun juga bisa ya. Jadi tidak ada satu cara khusus, harus begini, aturannya begini, tidak ada. Mungkin kalau yang dimaksud aturan sama Bro David ini yang kayak di dalam kelompok gitu ya. Kelompok nah, tadi itu kelompok itu mungkin setiap kelompok itu punya cara berdoa yang masing-masing yang khas gitu. Kayak di dalam persekutuan doa atau di kelompok sel, mereka mau pujian dulu, itu silakan. Tapi misalnya, saya nggak ikut persekutuan doa. Terus mau berdoa syafaat bagaimana ya? Ikut aja, mereka biasanya berdoanya bagaimana. Jadi nggak ada yang baku, yang bener harus kayak seperti liturgi aturannya 1, 2, 3, 4, itu nggak kayak gitu sih, sebetulnya lebih bebas. Itu. Yang penting hakikat bahwa saya dengan sepenuh hati itu berdoa bagi orang lain. Itu yang ditangkap. Berdoa sepenuh hati untuk kepentingan orang lain. Nah, itu kan maksud saya gini loh. Kalau kita doa biasa bagi orang lain itu sudah disebut doa syafaat. Tapi kan istilah ini kan satu istilah yang sangat spesifik kan.
bahwa tadi di Roma 8 ayat 34 disebutkan tadi bahwa Yesus pembela. Mm-mm. Nah, intercede gitu kan tadi Iya, ya disebutkan. intercedes for us. Nah, apakah artinya kalau kita berdoa ya, saya cuma berpikirnya ya, kalau saya juga mendoakan orang lain itu berarti saya berdoa syafaat. Padahal ada istilah khusus nih, intercede gitu ya. Nah, apakah tidak ada satu kekhususan ya dari doa syafaat ini ya? Ada sesuatu yang spesial kah di situ? Nah, Nah, sehingga eh, satu hal yang benar-benar kalau kita doanya nggak berdoa syafaat maka nggak bisa begini atau bagaimana? Mungkin pengertian saya salah ini bisa ya, dibetulkan. ya. Banyak orang itu yang mungkin em, agak apa ya, tercampur dengan doa permohonan ya, gitu ya, Belani ya. Iya, mungkin juga dia nggak nyadari kalau dia itu sudah berdoa syafaat ya. Oh iya bisa jadi. Seperti itu ya. Soalnya kalau di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 ya, itu mau dibaca dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Sampaikan aja. Ya, di situ 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan naikkanlah permohonan doa syafaat, dan ucapan syukur. Ya, berarti ada perbedaan antara doa syafaat, permohonan dan ucapan syukur. Ya. Nah, itu mungkin yang menjawab pertanyaannya Pak David tadi. Ya. Kalau doa syafaat itu dia lebih ke ini ya, membebani saya. Gitu. Kalau permohonan bukan berarti jelek ya. Ini kita tidak membandingkan bagus jeleknya, tapi membandingkan perbedaannya. Jadi, oke. Mungkin saya agak sedikit menangkap ini. Jadi ada satu sisinya itu kalau doa permohonan ya kamu memohon aja gitu ya. Tapi kalau doa syafaat ini ada satu tadi Bu Siska ngomong ada beban. Ada beban. Ya, ada beban dari kita ini. Aku rasanya mesti doain orang ini gitu ya. Iya. Wah ini orang ini, aku sakno rasanya sama orang ini harus tak doakan supaya sembuh gitu ya. Nah mungkin kedalamannya itukah yang dimaksud yang membedakannya? Kedalamannya, bebannya bisa. Bebannya itu loh tadi ya, mungkin bukan kedalaman ya, apa istilahnya seberapa dia terbeban itu, nah sehingga kalau begitu dia terbeban itu maka itu disebut dengan doa syafaat ya. Iya. Juga sering bisa jadi hal itu tidak ada kepentingannya sama kita secara langsung gitu. Misalnya saya nggak kenal atau bukan hanya orang sebetulnya ya. Bisa apa lagi ya? Ya mungkin kepentingan negara lain yang bukan Indonesia. Kita ada ISIS kayak gitu ya. Kita waktu itu juga doakan kan. ISIS kayak gencar-gencarnya peristiwa ISIS kan istilahnya mengerikan ya. Jadi kita waktu itu ikut sedih rasanya, ikut terbeban. Jadi sampai juga didoakan waktu itu. Oke. Nah, kalau yang seperti itu menjadi sangat jelas ya bahwa itu doa syafaat ya. Iya. Jadi bukan sekedar doa permohonan, wong saya ini lo nggak kenal sama yang itu kok gitu kan? Mungkin gini Pak David, kalau doa permohonan itu kadang-kadang juga bisa sambil lalu ya. Iya. Kalau misalnya saya ketemu di jalan lagi nyopir, kelihatan ada orang yang masih kecil istilahnya diajak ngemis sama ibunya, terus saya merasa kasihan ya masa depannya gimana, terus saya tergerak, Tuhan biarlah masa depan anak ini juga aku serahkan kepadamu, itu doa permohonan. Tapi besoknya saya nggak doa lagi ya ketika saya lewat itu aja. Itu bisa seperti itu ya? Iya. Oke. Jadi sesaat itu aja. Setelah itu ya udah nggak membebani. Ya bebannya nggak terlalu besar mungkin gitu ya. Kalau syafaat tuh kita benar-benar terbeban sehingga benar-benar punya kerinduan sampai istilahnya didoakan sampai berhasil seperti kayak gitu ya. Didoakan sampai berhasil. Iya, bisa seperti kayak gitu. Kerinduan kita kan inginnya orang itu mengalami misal kesembuhan seperti tadi Pak David. Inginnya, waduh, tak doakan terus sampai orang itu sembuh. Entah sembuhnya kapan, kita doa terus setiap hari. Bisa jadi seperti itu ya, Sis? Bisa. Kita perlu konfirmasi nggak gitu ya? Kita tanyain, ini sembuh nggak gitu kamu? Bisa juga. Sembuh ya, sudah selesai. Diharapkan sih gitu. Ada konfirmasi. Ya maksudnya kita perlu diharapkannya kita konfirmasi. Tapi kalau nggak ada konfirmasi pun ya nggak apa-apa juga ya. Tidak satu keharusan ya. Iya. Menarik sekali ya ini ya. Kalau di gereja itu kan ada doa-doa itu, doa umat ya. Iya. Itu sama enggak gitu? Bisa sama, bisa enggak ya? Kalau dia hanya didoakan saat itu aja, itu tadi seperti yang doa permohonan ya. Jadi istilahnya dari doa permohonan. Ya. Kan ada gereja-gereja yang dia membawa doa umatnya wujud tertentu tuh dibawa terus setiap minggu didoakan terus.
Nah Misalnya Di untuk gereja. karya misi itu ya Sis Ya. ya, untuk karya Oh, misi. kalau itu misalnya. bisa menjadi itu doa syafaat. syafaat. Ya, karena Ya. terus dibawa kan dalam Oh, berkala gitu. oke ya. Syafaat. Jadi mengerti sekarang. Ya, Ya. tercerahkan. Ya. Puji Tuhan. Jadi sebelumnya, waduh kan apa bedanya gitu ya? Ternyata ada satu sisi, satu poin itu tadi, dia terbeban. Ya. Kalau yang namanya terbeban itu sudah pasti muncul dari diri kita ini untuk terus menerus doa dong, Iya, bebannya ada ada di hati. kita gitu kan, ada Iya, hati kita, ada iya. terempati gitu kan ya. Ya. Nah, tadi caranya sembarang ya, dicampur dengan doa rosario juga bisa begitu ya. Koronka juga bisa. Koronka harus Ekaristi bisa. juga bisa loh ya. Iya, justru itu kuat ya, Cik ya. Iya, Jadi saya maksudnya juga Ekaristi itu berarti waktu kita ikut perayaan iya, jadi Ekaristi, ikut waktu Ekaristi itu Heeh. bisa juga menyelipkan doa permohonan untuk seseorang, untuk kepentingan bangsa, untuk apa. dan itu terus-menerus tentunya karena Terus-menerus ada ya. beban tadi itu. Iya. Iya, iya. Mungkin Bu Lani atau Bu Siska ada pengalaman menarik begitu ketika melakukan doa syafaat itu seperti apa, mendoakan siapa begitu, terus apa yang terjadi barangkali begitu. Mungkin bisa diceritakan. Eh, waktu saya doa syafaat ya, Mm-mm. ini saya ingat waktu saya ini kan cemas juga ya, anak zaman sekarang ini kan lengket sama gadget ya. Oke, iya Nah, betul. saya ngeri juga ya kalau anak saya itu setiap kali makan pegang gadget. Saya Mm-mm. pulang rumah pegang gadget gitu. Otomatis saya juga bersyafaat untuk anak saya ya, untuk kepentingan anak saya. Biarlah maksud saya anak saya itu tidak terikat dengan gadget seperti itu. Dan suatu hari ini yang membuat saya kaget. Saya sudah istilahnya sudah gak lupa kalau saya itu mendoakan dia beberapa waktu yang lama. Tapi terus itu doanya, Iya, waktu itu saya doakan cukup lama. intens ya. Ya, tapi terus saya berhenti, sudah saya merasa lupa ya, kadang-kadang itu sudah selesai, saya anggap itu tidak terbeban lagi. Tapi suatu malam ketika kami habis doa bersama dalam keluarga, dia bilang seperti ini, "Mah, saya kok ngeri ya, kalau aku ini handphone aja mati, nggak ada baterainya, aku sedih sekali. Kok aku rasanya terikat sekali ya, aku ngeri kalau aku jadi terikat dengan handphone." Iya. Nah dari situ saya rasa diingatkan, oh ternyata itu hasil doa syafaat saya. Kalau pikiran dia itu bisa dipengaruhi dengan yang baik. Artinya dia mendadak punya pengertian tidak mau terikat dengan handphone seperti itu. Nah itu sesuatu doa syafaat yang bagi saya sangat-sangat. Tapi waktu itu Bu Lani bermanfaat. memang mendoakan terus-menerus terkait Iya. dengan gadget itu untuk Iya. anaknya ya. Iya. Dan ternyata tiba-tiba gitu ya. Iya, saya tidak Tiba-tiba sadar ya. Jadi sudah anaknya sekian, nyadar sendiri. seperti itu. Jadi tiba-tiba di cerita saya ingat, oh ternyata. Oh ya, ini dulu ini tiap hari tak doakan Iya, ini gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Seperti itu ya. Jadi juga banyak sih yang Di komunitas itu mungkin. Oh iya, betul. Waktu di komunitas tuh ya. Ya. Waktu itu kami mau retret. Saya sama Siska ini satu komunitas, Pak David ya. Oh. Satu iya. komunitas, kemudian waktu itu kami mau retret, kebetulan sudah daftar, sudah cari pembicara yang luar biasa istilah bagi kami ya, dari Jakarta, spesial gitu ya. Yang daftar maunya pertama itu sudah rembukan ya, masa ngadain retret ya rembukan. Udah rembukan, yang mau ikut tuh 50 orangan. Udah booking tempat di Trawas situ ya, di booking tempat. Ternyata waktunya kurang 3 minggu, dari tim kami itu menyatakan, gimana ini, yang mau berangkat cuma 11 orang. Saya waktu itu sedih sekali. Sedih sekali, terus apa yang saya bisa perbuat? Saya nggak bisa memaksa orang satu persatu kan. Udah, saya menghubungi Siska waktu itu dan teman saya lagi satu, ayo kita doa syafaat saja untuk ini teman-teman kita semua. Kita serahkan pada Tuhan, biar pada waktu nanti mendekati retret mereka semua bisa ikut. Dan ternyata luar biasa. Ketika mendekati hari retret mungkin kurang seminggu begitu, semua yang 50 orang itu bisa pergi. Nah itu benar-benar bagi kami sebuah penggerak ya detonator, sebuah penggerak untuk orang itu bisa kembali move on. Yang tadinya lesu-lesu, kelihatan gimana cara gerakkan orang yang lesu-lesu ini, waduh, nggak bisa, saya bukan motivator ya. Nah itu kekuatan doa syafaat. Dan doa syafaat itu yang saya tahu juga sumbernya juga dari Roh Kudus loh. Maksudnya?
Ya maksudnya kalau kita berdoa syafaat itu kan yang saya tahu itu kita berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, kan mohonnya kepada Bapa. Nah, itu dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Jadi kita oke. berdoa nggak salah disebut doa Trinitas ya Sis ya? Iya, betul. Karena tiga-tiga itu ada. Jadi kita berdoa bersama Tuhan Yesus, memohon kepada Allah Bapa, Bapa ya, dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Jadi Kudus. Trinitas ini semua berperan tentunya ya. Ya. Dan itu terjadi akhirnya 50 orang yang tadinya asal-asalan berangkat Iya, begitu ya. betul. Tiba-tiba, oh yuk berangkat gitu ya. Iya. Tadinya semua punya alasan yang tidak terbantah. Tapi Tidak akhirnya terbantah ya. bisa. Akhirnya bisa. Iya. Dan itu karena Bu Lani dan Bu Siska sama-sama Beberapa orang. panitia di Beberapa situ orang. ya terbeban dong udah pesen ini itu. Tapi kayaknya kalau saya tarik garis semuanya ini ya itu kuncinya itu ada di tadi itu ya bahwa kita ini mesti terbebannya itu dulu Punya ya. hati. Punya Punya hati. hati untuk Iya. mendoakan itu ya. Iya. Karena kalau itu punya hati mungkin ya enggak tahu ini benar atau enggak. Ya Tuhan melihat hati kita ya. Pastinya. Melihat hati kita itu yang begitu punya hati untuk mendoakan orang ini akhirnya dikabulkan. Gitu ya. Ya tentunya ya sesuai sama yang menjadi kehendaknya Tuhan gitu ya. Ya tentunya kita berdoanya yang seharusnya ya yang sesuai makanya tadi gitu ya. karena dibimbing Roh Kudus itu jadi sesuai sama kehendaknya Tuhan. Iya, iya. Oh, artinya bisa jadi juga kalau Tuhan tidak berkehendak berangkat ya mungkin tidak berangkat semua ya. Ya bisa Ya, jadi jadi kan. ya enggak tahu siapa yang tahu ya. Wewenangnya Kuasa Tuhan ya. Iya. Masa Yang maunya penting kita punya nggak hati maksa. mendoakan saja Iya. gitu ya. Kalau Bu Siska punya cerita tentang berkaitan dengan itu ya, doa syafaat ya. Mungkin cerita tentang pengalaman teman saya ya. Enggak apa-apa. Teman saya ini dia cerita itu sih di daerah tempat tinggalnya itu satu kali enggak aman karena banyak peristiwa pencurian. Iya. Ya, kemudian dia berdoa syafaat secara pribadi ini dia lakukan waktu dia pergi atau waktu dia pulang. Jadi sepanjang perjalanan itu kalau dia melewati permukiman rumahnya di mobil itu dia berdoa untuk area itu supaya menjadi aman, supaya malaikat Tuhan menjaga, supaya hatinya orang-orang itu diubahkan, supaya mereka diberkati kayak gitu ya. Daerahnya ya. Daerah ya di Daerah sekitar rumahnya. rumahnya. Jadi waktu dia pergi, nanti waktu dia pulang, sepanjang jalan tuh dia berdoa. Apakah ketika itu dia ada alasan khusus kok mendoakan area sekitar rumahnya? Ya itu karena sering terjadi Kejahatan. pencurian ya di oke. area pemukimannya itu. Iya, iya. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian ya memang terjadi perubahan gitu ya. Artinya keadaannya jadi membaik, tidak lagi terjadi pencurian-pencurian itu lagi. Orang-orang mengupayakan keamanan, taraf hidup di situ juga meningkat, ada banyak proyek, ada orang bisa bekerja dan seterusnya gitu. Jadi yang tadinya tidak aman terjadi perubahan, jadi orang sudah nggak khawatir lagi tinggal di sana kayak gitu. Jadi bentuknya doa syafaat itu bisa macam-macam. Salah satunya ya dengan itu tadi kita berdoa dengan kita berjalan di kendaraan itu kita juga bisa berdoa syafaat. Selain kita doa pribadi di rumah, selain kita di dalam kelompok yang intinya kita stay gitu ya. Kalau kita jalan itu kan mobile. Oh, jadi tadi itu yang temennya itu setiap kali keluar kompleks dan setiap kali masuk kompleks di dalam mobil. Iya. Sambil nyetir. Itu, iya. Dan dia bisa berdoa syafaat gitu ya. Betul, iya. Oh, artinya tidak ada cara aturan khusus kamu doa syafaat harus seperti tadi harus pakai rosario, harus pakai koronka atau apa. Ya enggak ya dimanapun nih karena tadi ya saya ini menarik sekali saya tarik lagi garisnya itu ya karena terbeban hatinya itu tadi ya walaupun dia nyetir pun kalau hatinya ini terbeban untuk mendoakan ya doakan gitu ya dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira ada cara ini enggak harus supaya ya ngomong doa manjur gitu harus puasa dulu atau apa atau gimana? Atau enggak perlu? Atau ya wis doa aja lah wong doa biasa ya enggak apa-apa atau gimana menurut Bu Lani atau Bu Siska? Ya, bisa juga ya Bu Lani ya. Iya, tergantung sih kesepakatan ya. Misalnya kalau pribadi ya tergantung ya. Misalnya saya pingin berpuasa ya saya puasa. Tapi kalau misalnya saya enggak pingin puasa ya enggak apa-apa. Bisa saja melakukan doa syafaat.
Atau kalau dalam kelompok misalnya janjian kita mau doa syafaat untuk retret ya, kita puasa ya setiap hari ini, terus kita doa syafaat ya bisa seperti Ya, itu Oh kita bisa. ya, lakukan. terserah ya, enggak Ya, apa-apa ya. ya, ya. Oke, dan Puasa itu dan juga. pantang itu juga salah satu bentuk doa syafaat juga sebetulnya. Itu sih. Jadi puasa dan pantang itu adalah salah satu bentuk Doa syafaat doa juga. syafaat. Ya, Boleh ya. dijelaskan sedikit tentang hal itu? Kenapa kok salah satu bentuk doa syafaat? Tadi kan ceritanya banyak ya berdoa gitu kan. Ya, Sedangkan ini puasa dan pantang adalah bentuk doa syafaat. ya. Kira-kira penjelasannya seperti Jadi apa, Bu? caranya berdoa syafaat itu caranya maksudnya ya. Mm-mm. Kan kita bisa dalam pribadi, bisa dengan kelompok berdoa. Itu yang lebih stay. Kemudian juga kita bisa yang Mobile. mobile, ya. Mm-mm. Kita bisa berdoa di lokasi. Mm-mm. Seperti tadi katanya juga Bulani kita bisa berdoa dengan rosario, itu kan juga bisa di mana-mana. Seperti itu ya. Nah, ini juga salah satu bentuknya itu tadi dengan berpantang, dengan berpuasa, dengan mempersembahkan juga penderitaan kita. Jadi waktu saya nih mengalami penderitaan, misalnya dalam kesulitan ekonomi atau lagi sakit. Nah, kalau kita nih mengalami itu tetapi tidak kemudian ngomel, tetapi kita mempersembahkan penderitaan kita bersama penderitaan Yesus sebagai silih gitu ya. Pantang puasa tadi juga sebagai silih bagi sesuatu yang sedang kita doakan. Itu adalah bentuk juga doa syafaat. Oke. Ngerti semua sekarang ini saya. Tadinya apa sih doa syafaat itu gitu ya. Jadi Ya. bawain podcast ini ikut belajar juga saya ternyata gitu ya. Tapi sudah kurus, nggak boleh pantang puasa. Jadi mesti banyak makan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Berarti melihat doa syafaat yang seperti itu tadi bisa mendoakan bahkan yang orang nggak dikenal. Kira-kira Bu Lani sama Bu Siska melihat ini bagi gereja doa syafaat ini sesuatu yang penting atau enggak? Wah, Bahkan sangat bagi penting. dunia ini, kalau mau ngomong bagi dunia. Kalau menurut saya sangat penting sekali ya, Sis, Iya, ya. iya. Karena gereja itu kan tugasnya sebagai mewartakan kabar baik, evangelisasi kan. Nah, itu harus didampingi dengan doa syafaat. Harus dampingi dengan doa Iya. syafaat ya. Karena kan kita tahu keadaan dunia ini juga sangat-sangat dunia ini dalam dikuasai si jahat, istilahnya kedagingan, kejahatan, hedonisme, konsumerisme, semuanya itu. Tapi kalau dengan doa syafaat orang lebih bisa untuk menerima kabar baik. Jadi evangelisasi itu penting untuk didampingi dengan doa syafaat. Oke, evangelisasi penting didampingi dengan doa syafaat. Itu ada itu ya Bulani ya. Santo Santa yang memang ditunjuk betul. ya. Kalau nggak salah itu Santo Franciscus Xaverius sama Santa Teresia Lisieux. Santo Franciscus Xaverius dan Santa Teresia Lisieux. Oke, itu sebagai santo santa yang ditunjuk sebagai pelindung misi. Iya. Karena gereja ini meyakini bahwa memang doa syafaat ini penting. Iya, karena Santa Teresia Lisieux ini adalah seorang yang sangat gemar berdoa gitu ya. Jadi dia mendukung misi ini di dalam doa-doanya. Makanya kemudian gereja mengangkat karena gereja yakin seperti itu ya, Bulani ya. Istilahnya ya, yakin ya. Gereja yakin betapa pentingnya doa syafaat ini untuk karya misi. Pentingnya doa syafaat bagi karya misi. Iya. Oke, baik. Ini sudah cerita panjang tentang doa syafaat. Tadi saya katakan awalnya enggak ngerti, sekarang ngerti gitu ya. Nah, ya saya percaya Sobat Sep pasti semakin mengerti sekarang apa itu artinya doa syafaat ya. Jadi kalau yang kemarin bingung apa sih doa syafaat itu Katolik apa enggak gitu istilahnya itu ya. Tadi kita jadi benar-benar mengerti ya, ternyata di Katekismus Gereja Katolik pun itu dibahas ada gitu ya. Iya, betul banget. Betul sekali ya. Nah, Sobat Sep, cukup di sini podcast kita kali ini. Dan kalau Sobat Sep merasa terberkati dengan video ini, share ke sebanyak-banyaknya teman Sobat Sep ya. Dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya untuk update podcast-podcast Buka Hati berikutnya. Buka Hati.